semua, kami dari Grup N ingin membahas tentang analisis dan rancangan perusahaan. Welcome to Hoping Gardens Space and Coffee Shop. Yang pertama, kenapa kita memilih mendirikan perusahaan coffee shop ini? Karena kopi adalah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kopi menjadi tren terbaru pada masa kini. Berkembangnya budaya work from anywhere membuat kopi semakin bersahabat bagi semua kalangan. Fasilitas dalam perusahaan kami pun cukup terkini. Dari kecepatan internet yang tinggi, kami menyediakan fasilitas outdoor dan indoor untuk para konsumennya yang ingin datang langsung ke coffee shop kami, serta terdapat makanan pelengkap untuk menambah kenyamanan para konsumen. Sehingga para konsumen semakin betah berbincang, menyalurkan hobi, meeting dengan klien, serta untuk mengerjakan tugas kuliah. Kemudian, untuk menganalisa terdapat faktor internal dan eksternal dalam perusahaan kami. Perusahaan kami pun terus berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, terus berinovasi untuk mengikuti tren sekarang ini. Berdasarkan rancangan perusahaan yang kami buat, berikut rancangan eksternalnya. Yang pertama, kekuatan teknologi. Pada era digital saat ini, berkembangnya teknologi semakin pesat. Semua bisa dilakukan dengan menggunakan gadget. Oleh sebab itu, perusahaan kami bekerja sama dengan aplikasi pesan antar untuk makanan dan minuman. Bisa juga untuk menggunakan website, serta pastinya bisa langsung datang ke coffee shop kami. Kemudian, pemesanan pun bisa menggunakan scan barcode dan pembayarannya dengan menggunakan aplikasi digital. Yang kedua, kekuatan sosial dan cultural. Coffee shop merupakan tempat kekinian untuk tren anak muda sekarang ini. Anak muda ingin terlihat kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, coffee shop menjadi deretan destinasi favorit dengan tempat yang instagramable dan unik. Coffee shop juga menjadi tempat para pekerja untuk meeting ataupun bertemu dengan klien. Kemudian yang ketiga, kekuatan ekonomi. Banyaknya pesaing pendiri coffee shop membuat kami untuk memutar otak untuk bekerja dan tetap bersaing. Kemudian kita akan mengedepankan cita rasa yang otentik dengan harga yang sangat terjangkau, berharap dapat menarik perhatian para konsumen. Yang keempat, kekuatan hukum dan politik. Ini mencakup upah pekerja yang sudah diterapkan sesuai UMR suatu daerah dan pajak bagi para konsumen. Kemudian berikut analisa SWOT kami. Kemudian analisa SWOT kami yang pertama yaitu strength, opportunity, weakness, dan threat. Coffee shop dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengelolaan. Dari owner ini juga biasanya membuat keputusan strategis, mengatur anggaran, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Yang kedua yaitu asisten manajer. Asisten manajer ini merupakan posisi yang berada di bawah pemilik dan membantu dalam mengelola operasional sehari-hari. Tugas mereka yaitu meliputi mengawasi staf, mengelola jadwal kerja, menangani keluhan pelanggan, mengelola persediaan, dan melakukan tugas-tugas administratif. Berikutnya yaitu ada kitchen lead. Kitchen lead ini adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur coffee shop. Tugas mereka meliputi menyusun menu, memesan bahan makanan, mengatur inventaris dapur, mengawasi persiapan makanan, memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan, dan mengkoordinasikan staf di bagian dapur. Di bawahnya yaitu ada kitchen staff. Kitchen staff ini adalah anggota tim yang bekerja di dapur coffee shop. Tugas mereka meliputi persiapan makanan, memasak, mengatur penyimpanan bahan makanan, membersihkan dapur, serta menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Berikutnya ada market lead. Market lead ini memiliki tanggung jawab mengelola strategi pemasaran dan promosi coffee shop. Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran, mengelola media sosial, berkolaborasi dengan mitra bisnis, melakukan analisis pasar, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Di bawahnya itu ada market staff. Market staff ini mendukung tim pemasar dan melaksanakan kegiatan pemasaran. Mereka terlibat dalam mengelola media sosial, merancang materi promosi, berinteraksi dengan pelanggan, serta mengumpulkan dan menganalisis data pasar. Lalu ada cafe lead. Cafe lead ini biasa disebut dengan head bar, bertanggung jawab atas operasional cafe, termasuk menjaga suasana cafe yang nyaman, menyusun tata letak ruangan, mengawasi pelayanan pelanggan, dan memastikan kualitas produk yang disajikan. Mereka juga bekerja sama dengan staf lain untuk memastikan pengalaman pelanggan yang baik di kafe. Bawahnya itu ada cafe staff atau barista. Mereka adalah anggota tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan di kafe. Tugas mereka meliputi melayani pesanan pelanggan, menyajikan minuman dan makanan, menjaga kebersihan ruangan, dan memberikan rekomendasi menu, serta menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Internal coffee shop kami menerapkan organisasi budaya kerja yaitu clan culture. Yang pertama yaitu ada kekeluargaan dan keakraban.
Membangun hubungan yang erat antara karyawan dan pemilik coffee shop sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung. Dengan mengadakan kegiatan sosial dan acara tim secara berkala untuk memperkuat ikatan antar anggota tim. Yang kedua ada kolaborasi dan partisipasi. Dengan mendorong karyawan untuk berkontribusi, ide-ide baru dan memberikan masukan terhadap perbaikan proses dan pengembangan menu. Lalu mengadakan pertemuan rutin atau sesi diskusi untuk mendengarkan pandangan karyawan dan mengambil keputusan bersama. Yang ketiga ada pembelajaran dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang kopi dan layanan pelanggan. Dengan mendorong pertukaran pengetahuan antar karyawan melalui pelatihan internal atau mentorship. Yang keempat ada orientasi pada kualitas dan keunggulan. Dengan menanamkan budaya keunggulan dalam penyajian kopi, pelayanan pelanggan, dan kualitas produk, mendorong karyawan untuk mencapai standar kualitas yang tinggi dan memberikan penghargaan atas pencapaian tersebut. Yang kelima yaitu ada perhatian pada keseimbangan kerja hidup. Memberikan fleksibilitas, jadwal kerja, dan menghormati kebutuhan karyawan terkait dengan kehidupan pribadi mereka. Dengan mendorong karyawan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hidup pribadi mereka. Lalu yang terakhir ada komunikasi terbuka dan transparansi. Memfasilitasi komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan, memastikan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Mengadakan rapat tim untuk pertemuan reguler, untuk berbagi informasi terkini dan memberikan umpan balik. Halo semuanya, saya dengan Paulina Clara. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam mendirikan usaha di bidang coffee shop. Yang pertama ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi setiap orang berbeda. Bagi orang yang kurang dapat mengekspresikan diri atau menjelaskan apa yang ada dalam pikiran mereka merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman antara orang tersebut dengan rekan kerja yang lainnya. Yang kedua ada spesialisasi pekerjaan yang dimana mungkin tidak semua karyawan yang bekerja dalam coffee shop memiliki background sebagai barista atau kasir atau mungkin pramusaji. Dan penggunaan istilah dan wawasan yang berbeda sangat memungkinkan terjadi hambatan komunikasi. Namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan atau mengajarkan kosakata yang digunakan dalam dunia coffee shop. Berikutnya ada perbedaan jabatan. Perbedaan jabatan menjadi suatu hambatan untuk berkomunikasi. Dalam menghadapi masalah, beberapa karyawan mungkin merasa enggan untuk berkomunikasi langsung dengan atasan mereka dan lebih memilih untuk mencari solusi dengan sesama rekan kerja. Namun, jika solusi yang digunakan tidaklah tepat, maka akan menimbulkan hal yang lebih buruk. Maka, cara untuk mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam suatu organisasi, kami lebih mengembangkan kemampuan komunikasi dengan cara saling bekerja sama dan berbagi wawasan ke karyawan baru yang belum pernah terjun ke dunia hospitality maupun bekerja di coffee shop sebelumnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang friendly, sehingga perbedaan jabatan bukanlah lagi suatu halangan. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang aspek etika yang harus diperhatikan dan bagaimana cara mengimplementasikan etika tersebut. Yang pertama, memiliki usaha di bidang hospitality atau keramatamahan sangatlah perlu untuk saling bekerja sama. Hilangkan sikap sebagai atasan maupun bawahan karena kita bekerja dalam satu tim dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Lalu yang kedua, service oriented. Service oriented yang dimaksud ialah memberikan pelayanan bagi para pelanggan. Kita harus memiliki kemampuan melayani secara cepat dan tepat, berkomunikasi yang baik, sopan santun dan ramah tamah, dan bertanggung jawab terhadap pelanggan, dan memiliki pengetahuan yang baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Demikianlah presentasi dari Grup N tentang analisis dan rancangan perusahaan. Thank you for your time and attention.